teman-teman semua, perkenalkan saya Lucia Maristella, mahasiswi semester 3 Prodi PGSD Universitas Terbuka UPBJJ Serang. Dalam video kali ini, saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk lebih mendalami terkait dengan modul 1-3 dalam mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia di SD. Dalam modul 1 ini, kita akan membahas terkait dengan hakikat bahasa. Seperti yang kita ketahui, bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu dan bahasa pengantar yang digunakan dalam dunia pendidikan. Namun, sebagai seorang pendidik dan calon pendidik, apakah kita sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan bahasa? Menurut Harimurti Krida Laksana, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer atau manasuka yang dipergunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Bahasa juga sebagai alat atau media untuk mengungkapkan ide, aspirasi, inspirasi, pendapat, gagasan, hasil kreasi, budaya, agama, teknologi, hipotesis hasil penelitian atau penemuan yang baik bersifat ilmiah maupun non-ilmiah. Pada hakikatnya, bahasa dapat dikatakan sebagai sebuah sistem. Artinya, bahasa adalah sejumlah unsur yang beraturan dan dibentuk oleh suatu aturan atau kaidah yang teratur dan berulang. Sedangkan, hakikat bahasa sebagai sebuah lambang, artinya adalah bahasa merupakan lambang bunyi yang bersifat arbitrer. Lambang merupakan tanda yang dipergunakan oleh suatu kelompok sosial berdasarkan perjanjian, dan untuk memahaminya harus dipelajari. Selanjutnya, hakikat bahasa sebagai sebuah bunyi. Di sini, bunyi yang dimaksud adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia saja yang dapat termasuk dalam golongan sebuah bahasa. Biasanya dapat dibentuk dalam berupa sebuah ujaran. Selanjutnya adalah hakikat bahasa produktif. Produktif yang dimaksud di sini adalah bahasa sebagai sistem dari unsur-unsur yang jumlahnya terbatas, namun dapat dipakai secara tidak terbatas oleh pemakainya. Contohnya adalah dari fonem K, A, S, T, I dapat dibentuk kata menjadi sikat, sakit, sakti, dan sebagainya. Hakikat bahasa yang selanjutnya adalah untuk mengidentifikasikan diri. Bahasa sebagai ciri pembeda yang menonjol di antara ciri budaya. Selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan ciri bahasa manusia. Ciri bahasa manusia terdiri atas 6 ciri-ciri, yaitu yang pertama, bahasa manusia memiliki sistem terpisah, namun saling terkait antara sistem tata bunyi, tata bahasa, maupun tata isyarat. Di sini biasanya akan dibentuk mulai dari fonem, kata, frase, klausa, kalimat, serta yang terakhir adalah wacana. Ciri yang kedua adalah bahasa manusia memungkinkan terkomunikasinya hal-hal baru. Inilah yang membedakan antara bahasa manusia. Bahasa manusia dapat memungkinkan terkomunikasinya hal-hal baru. Jika kita perhatikan dalam satuan bahasa binatang, bahasa yang disampaikan oleh mereka bersifat tetap. Namun, bahasa yang disampaikan manusia dapat menimbulkan hal-hal atau komunikasi gagasan baru. Ciri bahasa manusia yang kedua adalah bahasa manusia memungkinkan terkomunikasinya hal-hal baru. Manusia dapat membuat gagasan baru yang belum pernah ada sebelumnya dengan bahasanya, sehingga manusia dapat menggunakan bahasanya untuk mengkomunikasikan gagasan baru tersebut. Ciri bahasa manusia yang ketiga adalah membedakan antara isi pesan yang dikomunikasikan dan label yang mewakili isi pesan. Biasanya, isi pesan yang disampaikan manusia dapat diwakilkan dalam bentuk komunikasi yang diujarkan dalam bentuk lisan. Sedangkan ciri bahasa manusia yang keempat adalah pada bahasa manusia, bahasa lisan dapat dipertukarkan dengan makna yang didengar. Seperti yang telah kita bahas dalam hakikat bahasa, tidak semua bunyi dapat dikategorikan sebagai sebuah bahasa. Hanya bunyi yang dihasilkan oleh ucapan manusia saja yang dapat dikategorikan sebagai sebuah bahasa. Selanjutnya, ciri bahasa yang kelima adalah bahasa bukan diturunkan, melainkan dipelajari. Bahasa dapat digunakan untuk menyatakan ekspresi diri, alat komunikasi sosial, maupun alat kontrol sosial. Sedangkan ciri yang keenam,
bahasa merupakan sesuatu yang diutarakan yang dapat merujuk kepada masa lampau atau masa mendatang. Dan yang terakhir, ciri yang ketujuh, ciri bahasa manusia dapat dipelajari mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, dari generasi maupun lintas generasi. Sekarang kita akan mempelajari terkait dengan fungsi bahasa. Secara umum, bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi sosial. Gagasan, ide, atau keinginan dapat disampaikan melalui bahasa. Setiap masyarakat memiliki bahasa dan menggunakan alat komunikasi sosial tersebut. Sedangkan secara khusus, bahasa memiliki 6 fungsi, yaitu yang pertama sebagai fungsi emotif. Fungsi emotif maksudnya adalah bahasa dapat digunakan untuk mengungkapkan perasaan. Sedangkan fungsi khusus yang kedua yaitu fungsi konotatif. Dalam fungsi konotatif, bahasa digunakan untuk memotivasi orang lain agar bersikap atau berbuat sesuatu. Dalam fungsi khusus bahasa yang ketiga, yaitu fungsi referensial. Apa sih yang dimaksud dengan fungsi referensial? Fungsi referensial merupakan fungsi yang digunakan sekelompok manusia untuk membicarakan permasalahan atau topik-topik tertentu. Sedangkan yang keempat adalah fungsi puitik. Fungsi puitik biasanya digunakan untuk menyampaikan amanat atau pesan tertentu. Yang kelima adalah fungsi fatik. Fungsi fatik biasanya digunakan untuk saling menyapa. Sedangkan yang keenam adalah fungsi metalingual. Fungsi metalingual merupakan fungsi yang digunakan untuk membicarakan masalah bahasa dengan bahasa tertentu. Sedangkan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 bab 15 pasal 36, di mana dalam pasal tersebut terdapat 3 intisari, yaitu poin yang pertama, bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi kenegaraan dan bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Poin yang kedua, bahasa Indonesia merupakan alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan nasional serta kepentingan pemerintahan, di mana bahasa Indonesia dapat digunakan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maupun sebaliknya untuk mengkomunikasikan terkait dengan masalah pembangunan ataupun masalah pemerintahan. Poin yang ketiga, yaitu bahasa Indonesia dapat berfungsi sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan maupun ilmu teknologi. Sedangkan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional terinspirasi pada peristiwa Sumpah Pemuda, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928, di mana terdapat 3 poin, yaitu poin pertama, bahasa Indonesia merupakan lambang kebanggaan nasional dan lambang identitas nasional. Poin yang kedua, bahasa Indonesia merupakan alat penyatuan berbagai suku dan latar belakang sosial budaya dalam kesatuan bangsa Indonesia. Dan poin yang ketiga, bahasa Indonesia merupakan alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Setelah tadi kita sudah mempelajari terkait dengan pengertian bahasa beserta hakikat dan fungsinya, sekarang kita akan membahas terkait dengan masyarakat bahasa. Masyarakat bahasa adalah sekelompok orang yang merasa atau menganggap diri mereka memakai bahasa yang sama. Jadi bisa dikategorikan mereka merupakan sekumpulan orang yang berkumpul menggunakan atau berkomunikasi dengan bahasa yang sama. Sedangkan variasi bahasa adalah keanekaragaman bahasa yang disebabkan oleh faktor tertentu. Variasi bahasa dapat terwujud oleh beberapa hal, di antaranya faktor geografis, faktor sosiologis, fungsi, gaya, atau cara berbahasa seseorang, serta faktor kebakuan. Contoh variasi bahasa dari faktor geografis adalah dialek. Misalnya, dalam bahasa Jawa, tentunya kita mengenal adanya dialek Banyumas, dialek Cirebon, dan sebagainya. Sedangkan variasi bahasa dari faktor perbedaan sosiologis membuat variasi bahasa terbatas pada kelompok tertentu. Istilah khusus yang digunakan tidak dapat dimengerti oleh orang di luar kelompok sosialnya. Misalnya, istilah-istilah khusus dalam bahasa Jawa tidak akan bisa dimengerti oleh orang yang berasal dari Sumatera. Selanjutnya, perbedaan fungsi pemakaian juga menghasilkan ragam bahasa. Contohnya adalah
bahasa baku atau formal karena akidahnya ditetapkan sebagai standar dan dirancang untuk situasi resmi. Bahasa baku atau formal biasanya dapat digunakan dalam kegiatan yang bersifat resmi atau kegiatan-kegiatan kenegaraan. Sedangkan variasi ragam bahasa yang kedua adalah gaya konsultatif. Biasanya gaya konsultatif ini digunakan dalam pembicaraan bisnis. Yang ketiga adalah gaya casual. Nah, gaya casual ini biasanya digunakan dalam pembicaraan santai. Dan yang terakhir adalah gaya intim, yaitu gaya yang digunakan saat pembicaraan akrab yang biasanya digunakan dalam pembicaraan sehari-hari. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan mempelajari terkait dengan bagaimana cara melafalkan dan menuliskan lambang bahasa yang benar. Bahasa pada hakikatnya didukung oleh bunyi ujaran, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Satuan bunyi bahasa yang terkecil yang mampu menunjukkan perbedaan makna disebut dengan fonem. Pada ilmu bahasa, fonem biasanya ditulis di antara dua garis miring. Contohnya seperti yang tertera pada slide, teman-teman dapat melihat bahwa ada kata, kota, kita yang dibedakan oleh fonem A, O, dan I, di mana fonem A terletak pada kata, fonem O terletak pada kota, dan fonem I terletak pada kita. Lantas, bagaimana dengan kata saring, sarung, dan sarang? Betul sekali. Kata tersebut dibedakan oleh fonem I, U, dan A, di mana fonem I terletak pada kata saring, fonem U terletak pada kata sarung, dan fonem A terletak pada kata sarang. Lantas, bagaimana sih proses pembentukan bunyi? Secara singkat, proses pembentukan bunyi didukung oleh 6 faktor, yaitu faktor yang pertama adalah alat ucap. Alat ucap memiliki peranan yang penting untuk menghasilkan bunyi ujaran, di mana udara dari paru-paru akan masuk ke pita suara, dan dalam alat ucap biasanya kita akan memperhatikan terkait dengan artikulator, titik artikulasi maupun pita suara. Lalu yang kedua, bunyi dibentuk berdasarkan vokal. Vokal adalah bunyi yang dihasilkan karena udara yang keluar dari paru-paru tidak mendapat hambatan. Biasanya berdasarkan prosesnya, vokal digolongkan atas beberapa tinjauan seperti posisi bibir, tinggi rendahnya lidah, serta maju mundurnya lidah. Lalu yang ketiga adalah diftong. Diftong adalah vokal berurutan yang bunyinya tidak dapat dipisahkan. Contohnya adalah kata danau, kalau, atau kacau. Yang keempat adalah vokal rangkap. Vokal rangkap merupakan dua vokal berurutan yang masing-masing vokal terdapat dalam suku kata yang berbeda. Contohnya ada kata-kata kue, beo, dan daun. Dari 3 kata tersebut, terdapat 2 huruf vokal yang sama, namun merupakan terdapat dalam satu suku kata yang sama. Selanjutnya, poin yang kelima adalah konsonan. Kalau vokal tadi adalah bunyi yang dihasilkan karena tidak mendapat hambatan, maka vokal merupakan bunyi konsonan yang dihasilkan jika arus udara mendapatkan hambatan di rongga hidung ataupun di rongga mulut. Dan yang keenam adalah pelafalan. Pelafalan merupakan proses pengucapan lafal yang jelas agar tidak mengubah makna dan menghambat kelancaran komunikasi. Lantas, bagaimana dengan lambang tulis bunyi bahasa? Aksara adalah tulisan lambang dari sebuah ujaran. Pada awalnya, aksara ditemukan dalam bentuk gambar di Gua Altamira, Spanyol Utara. Lalu, tulisan gambar tersebut berubah atau berkembang menjadi sebuah piktogram yang digunakan orang Indian dan orang Yukagir Siberia. Pada akhirnya, tulisan piktogram tersebut berkembang kembali menjadi sebuah ideogram yang pada akhirnya digunakan oleh bangsa Sumeria pada tahun 4000 sebelum Masehi. Sedangkan sejarah aksara di Indonesia kita dapat temukan pada aksara Palawa. Aksara Palawa pada awalnya digunakan di India pada abad keempat sebelum Masehi. Lalu bisa digunakan di Indonesia bersama dengan penyebaran agama Hindu dan agama Buddha.
Aksara Pallawa diturunkan dari tulisan Brahmi yang berasal dari tulisan Semit. Sedangkan aksara Arab digunakan bersamaan dengan penyebaran agama Islam di bumi Nusantara. Untuk contoh aksara Pallawa dan aksara Arab, teman-teman dapat melihat pada gambar yang disajikan. Lantas, bagaimana aksara dalam sebuah unsur bahasa? Satuan terkecil dalam aksara yang menggambarkan fonem, suku kata, atau morfem disebut dengan grafem. Secara singkat, grafem dapat juga diartikan sebagai satuan unit terkecil sebagai pembeda dalam sebuah sistem aksara. Contoh grafem antara lain adalah huruf, logogram, angka, tanda baca, serta simbol dari sistem penulisan lain. Bagaimana cara untuk melakukan pengenalan aksara di kelas kecil atau di pendidikan sekolah dasar? Pengenalan aksara di kelas permulaan dapat diberikan setelah siswa-siswi atau peserta didik telah menguasai aspek berbicara. Lalu dilanjutkan dengan melatih kemampuan motorik mereka, seperti dengan kemampuan motorik halus. Contohnya adalah menggambar atau mencoret-coret. Kalau ada terkait dengan menulis, maka biasanya kita harus memahami terkait dengan ejaan. Bagaimana sih sejarah ejaan yang ada di Indonesia? Tahun 1901 merupakan awal bahasa Indonesia memiliki keseragaman ejaan, yaitu dikenal dengan ejaan Van Ophuijsen. Lalu pada tahun 1947, ejaan tersebut lebih disederhanakan menjadi ejaan Suwandi atau lebih dikenal dengan ejaan Republik. Sedangkan tahun 1954 diadakan Kongres Bahasa Indonesia di Medan dan menghasilkan ejaan pembaharuan tahun 1957. Lalu tahun 1959 Indonesia menggandeng Malaysia untuk menghasilkan konsep ejaan yang bersama yang dikenal dengan ejaan Melindo atau Melayu Indonesia. Pada akhirnya tahun 1972 ejaan yang disempurnakan akhirnya diresmikan. Sistem ejaan yang disempurnakan ini merupakan ejaan yang lebih memenuhi prinsip kecermatan, kehematan, keluasan, dan kepraktisan karena tidak mengubah sarana pengetikan atau percetakan. Lalu ejaan yang disempurnakan pada akhirnya tetap digunakan hingga sampai saat ini. Sekarang kita akan masuk terkait dengan morfologi dalam bahasa Indonesia. Apa sih yang dimaksud dengan morfologi? Morfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk kata dan proses pembentukannya. Bentuk kata dalam bahasa Indonesia terdiri atas kata dasar, kata berimbuhan, kata ulang, dan kata majemuk. Kata dasar dalam bahasa Indonesia dibentuk dari 4 suku kata, yaitu yang pertama adalah vokal, pola yang kedua adalah vokal konsonan, yang ketiga adalah konsonan vokal, dan yang keempat adalah konsonan, vokal, dan konsonan. Contohnya dalam slide yang tertera, teman-teman bisa melihat ada kata tali, di mana huruf atau kata ta terdiri dari 1 konsonan dan 1 huruf vokal, serta huruf atau kata li terdiri atas 1 kata konsonan dan 1 kata vokal. Contoh yang kedua adalah kata halus. Kata halus ini terdiri dari 2 pola, yaitu konsonan vokal dan konsonan vokal konsonan. Setelah mempelajari kata dasar, sekarang kita akan membahas terkait dengan kata berimbuhan. Dalam kata berimbuhan terdapat morfem, yaitu merupakan kesatuan bentuk bahasa terkecil yang turut serta dalam pembentukan kata dan membedakan arti. Di sini kita akan membahas dulu terkait dengan macam-macam morfem. Yang pertama adalah morfem bebas. Morfem bebas bisa berdiri sendiri dan mempunyai makna. Biasanya kita dapat menemukan contoh morfem dalam kamus. Apa sih contoh morfem bebas itu? Contoh morfem bebas diantaranya adalah kata rumah, orang, atau makan. Sedangkan contoh yang kedua adalah morfem terikat. Morfem terikat merupakan morfem yang tidak dapat berdiri sendiri dan memiliki makna setelah digabungkan. Contohnya adalah juang, henti, atau baur. Di sini
dalam slide yang ditampilkan, teman-teman bisa melihat terkait dengan contoh morfem terikat, di mana ada kata awalan prefiks ber, dan contohnya adalah kata berusaha yang artinya adalah melakukan sebuah usaha. Atau prefiks awalan me, yang dimana contoh yang di sini adalah kata meluruskan. Meluruskan berarti menjadi lurus. Lalu prefiks awalan ke, contohnya adalah kelima, di mana artinya adalah tingkatan 5. Prefiks ter, yaitu contohnya adalah kata tertidur yang bermakna tidak sengaja tertidur. Lalu prefiks awalan se, di mana contohnya adalah sehari yang artinya adalah 1 hari. Awalan pe, contohnya adalah penolong, di mana artinya adalah orang yang bersifat suka menolong. Serta awalan gabung atau konflik, contohnya adalah perkiraan yang biasanya digunakan untuk menyatakan tentang perhitungan. Atau contoh lainnya adalah peternakan yang dimana digunakan untuk menyatakan sebuah tempat. Prefiks akhiran biasanya contohnya adalah pukuli yang artinya dipukul berkali-kali. Atau contohnya catatan yang merupakan hasil mencatat. Bentuk kata yang ketiga adalah kata ulang. Kata ulang dapat dibedakan menjadi 2, yaitu berdasarkan jenisnya dan berdasarkan maknanya. Berdasarkan jenisnya, kata ulang dapat dikategorikan yang pertama, kata ulang murni. Contohnya adalah anak-anak, lari-lari, atau dua-dua. Yang kedua adalah kata ulang berubah bunyi. Contohnya adalah sayur-mayur atau serba-serbi. Contoh yang ketiga adalah kata ulang sebagian, yaitu leluhur, tetangga, atau tetamu. Dan yang terakhir adalah kata ulang berimbuhan, di mana contohnya adalah menari-nari, berjam-jam, atau kenalan-kenalan. Sedangkan kata ulang dapat dibedakan berdasarkan maknanya, contohnya adalah menyatakan macam, contohnya adalah buah-buahan. Kata ulang yang menyatakan paling, contohnya adalah sedekat-dekatnya. Sedangkan kata ulang yang menyatakan saling, contohnya adalah tuduh-menuduh. Kata majemuk menurut sifat hubungannya antar unsur pembentuk dapat dibedakan menjadi 2, yaitu kata majemuk endosentris dan kata majemuk eksosentris. Kata majemuk endosentris adalah kata majemuk yang erat hubungannya antar unsur pembentuknya. Contohnya adalah taman bunga, matahari, dan pemandu wisata. Sedangkan kata majemuk eksosentris merupakan kata majemuk yang hubungan antar unsur pembentuknya renggang. Contohnya adalah tua muda, besar kecil, atau pagi sore. Ciri kata majemuk adalah merupakan gabungan kata yang terdiri atas kata dasar atau gabungan kata yang membentuk sebuah arti baru. Baiklah teman-teman, setelah tadi kita sudah mempelajari terkait dengan bagaimana cara melafalkan dan menulis lambang bahasa yang benar. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara menggunakan tata bahasa yang benar. Di sini kita akan membahas terkait dengan sintaksis bahasa Indonesia. Menurut Verhaar, sintaksis adalah menempatkan bersama-sama kata-kata menjadi kelompok kata dan kelompok-kelompok kata menjadi kalimat. Sintaksis merupakan salah satu cabang ilmu bahasa yang mengkaji tentang kata, frase, klausa, dan kalimat. Satuan dalam sintaksis yang pertama adalah kata. Kata berperan sebagai pengisi sintaksis, penanda kategori sintaksis, dan perangkai frase, klausa, serta kalimat. Kata terbagi menjadi 2 jenis, yaitu kata penuh atau full word dan kata tugas atau function word. Kata penuh atau full word yaitu kata yang secara leksikal memiliki makna dan dapat berdiri sendiri sebagai satuan ujaran. Contohnya adalah kata manusia, hewan, dan air. Sedangkan kata tugas atau function word yaitu kata yang secara leksikal tidak mempunyai makna dan tidak dapat berdiri sendiri. Contohnya dan, di, ke, atau meskipun. Satuan yang kedua dalam sintaksis adalah frase.
Menurut Cair, frase merupakan gabungan dua kata yang bersifat non-predikatif, atau lazim disebut juga gabungan kata yang mengisi salah satu fungsi sintaksis dalam kalimat. Frase memiliki dua sifat, yaitu sifat yang pertama adalah frase merupakan satuan gramatikal yang terdiri dari dua kata atau lebih. Sifat yang kedua adalah frase selalu terdapat dalam satu fungsi unsur klausa atau kalimat, yaitu dalam bentuk subjek, predikat, objek, atau keterangan. Frase penjual bunga dibentuk dengan memperluas kata benda, yaitu penjual, dengan kata benda pula, yaitu bunga. Sedangkan kata sedang merangkai dibentuk dari frase kata kerja, yaitu merangkai, dan diperluas dengan kata keterangan, yaitu sedang. Lalu kata mawar merah dibentuk dari kata benda, yaitu mawar, dan diperluas dengan adanya kata sifat, yaitu merah. Klausa adalah satuan dalam sintaksis berupa runtunan kata-kata yang bersifat predikatif. Di dalam konstruksi tersebut terdapat frase yang berfungsi sebagai subjek, predikat, objek, dan keterangan. Berdasarkan strukturnya, klausa dibedakan menjadi yang pertama adalah klausa bebas, yaitu klausa yang mempunyai unsur yang lengkap atau minimal memiliki unsur subjek dan predikat. Contohnya adalah kalimat Imah menangis. Sedangkan klausa terikat adalah klausa yang tidak memiliki struktur yang lengkap, mungkin hanya terdiri dari subjek saja, objek saja, ataupun lainnya. Contohnya adalah kalimat kemarin malam. Sedangkan berdasarkan unsur segmentalnya, klausa dibedakan menjadi yang pertama adalah klausa verbal, yaitu klausa yang predikatnya berkategori verbal atau kata kerja. Contohnya adalah dia berlari atau Imah menangis. Kemudian yang kedua adalah klausa nominal, yaitu klausa yang predikatnya berkategori nomina atau kata benda. Contohnya adalah ayahnya pilot atau kakeknya petani. Sedangkan klausa adjektival merupakan klausa yang predikatnya berkategori adjektiva atau kata sifat. Contohnya adalah hari ini langit cerah atau gedung itu tinggi. Selanjutnya ada yang disebut dengan klausa adverbia atau klausa yang predikatnya berkategori adverb atau kata keterangan. Nah, contoh kalimatnya adalah dia benar-benar memperhatikan nasihat ibunya. Contoh selanjutnya adalah klausa preposisional, yaitu klausa yang predikatnya berkategori preposisi atau kata hubung. Contohnya adalah ayahnya di Bandung. Selanjutnya adalah klausa numeralia, yaitu klausa yang predikatnya berkategori numeralia. Contohnya adalah mobilnya 3 buah. Satuan dalam sintaksis yang keempat adalah kalimat. Apa yang dimaksud dengan kalimat? Kalimat adalah satuan bahasa yang terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Unsur pembentuk kalimat terdiri atas yang pertama adalah bentuk yang termasuk dalam unsur segmental. Contohnya adalah frase, kata, atau klausa. Yang kedua, unsur intonasi yang termasuk dalam unsur suprasegmental, yaitu contohnya adalah naik turun suara, jeda, atau kesenyapan. Berdasarkan jumlah inti, kalimat dibedakan menjadi 2, yaitu kalimat minor dan kalimat mayor. Kalimat minor adalah kalimat yang hanya mengandung satu unsur inti atau pusat. Contohnya adalah sedang pergi atau sedang lapar. Sedangkan kalimat mayor merupakan kalimat yang mengandung 2 unsur inti, yaitu subjek dan predikat. Contohnya adalah kakeknya merupakan petani cengkeh yang sukses. Sedangkan berdasarkan jumlah pola kalimat, kalimat dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama adalah kalimat tunggal. Kalimat tunggal merupakan kalimat yang terdiri dari satu pola kalimat. Contohnya adalah ibunya sangat ramah. Seperti yang teman-teman dapat saksikan, ibunya menempati posisi sebagai subjek dan sangat ramah berperan sebagai predikat.
Sedangkan berdasarkan jumlah pola kalimat yang kedua adalah yaitu kalimat majemuk. Kalimat majemuk merupakan kalimat yang terdiri dari dua atau lebih pada kalimat. Berdasarkan sifat pola kalimat, kalimat majemuk dapat dibedakan menjadi yang pertama adalah kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara merupakan kalimat majemuk yang dibentuk dengan cara menggabungkan kalimat tunggal dan bukan merupakan perluasan fungsi, sehingga kalimat tersebut memiliki kedudukan yang sama. Contohnya adalah ayahnya sangat pendiam. Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat tunggal yang bagiannya diperluas sehingga membentuk pola kalimat baru yang tidak setara. Contohnya adalah akibat hujan yang tidak berhenti selama 3 jam, Jakarta dilanda banjir. Sedangkan berdasarkan kategori predikatnya, kalimat majemuk dapat dibedakan menjadi yang pertama yaitu kalimat verbal. Kalimat verbal merupakan kalimat yang dibentuk dari klausa verbal atau kalimat yang predikatnya berupa kata atau frase yang berkategori verbal. Sedangkan kalimat nonverbal adalah kalimat yang predikatnya bukan kata atau frase verbal. Kalimat verbal dapat dibedakan atas yang pertama yaitu kalimat verbal transitif, yaitu merupakan kalimat yang predikatnya berupa verba yang diikuti oleh objek. Contohnya adalah Citra menikmati indahnya alam. Sedangkan kalimat verbal intransitif yaitu merupakan kalimat yang predikatnya tidak memiliki objek. Contohnya adalah kata ayah marah. Contoh kalimat verbal yang ketiga adalah kalimat aktif. Kalimat aktif yaitu kalimat yang predikatnya berupa kata kerja aktif. Contohnya adalah ayahnya membaca koran setiap pagi. Dan yang terakhir adalah kalimat pasif. Kalimat pasif merupakan kalimat yang predikatnya berupa verba pasif. Contohnya adalah bola ditendang Rudi. Sedangkan kalimat nonverbal dapat dibedakan atas 3, yaitu yang pertama frase nominal. Contohnya adalah pamannya pedagang di pasar Tanah Abang. Yang kedua adalah frase adjektifal, yaitu contohnya adalah mukanya memerah. Sedangkan yang ketiga adalah frase numeralia. Contohnya adalah gajinya 5 juta. Sekarang kita akan membahas terkait dengan wacana bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna wacana adalah bahan bacaan, percakapan, atau tuturan. Sedangkan wacana sendiri dapat diartikan sebagai sebuah susunan ujaran yang merupakan satuan bahasa terlengkap dan tertinggi, saling berkaitan antara koherensi dan kohesi, berkesinambungan membentuk satu kesatuan untuk tujuan berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Apa sih yang dimaksud dengan koherensi dan kohesi? Koherensi merupakan keterkaitan antar ide atau gagasan, sedangkan kohesi adalah keterkaitan antar kalimat. Ragam wacana dapat dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama berdasarkan jumlah peserta yang terlibat. Berdasarkan jumlah peserta yang terlibat, wacana dibedakan menjadi wacana monolog, wacana dialog, dan wacana polilog. Sedangkan berdasarkan tujuan komunikasinya, wacana dapat dibedakan menjadi wacana argumentasi, wacana deskripsi, wacana eksposisi, wacana narasi, dan wacana persuasi. Dan yang terakhir, berdasarkan saluran yang digunakan, wacana dapat dibedakan menjadi wacana tulisan dan wacana lisan. Kita akan bahas satu persatu secara lebih detail. Berdasarkan jumlah peserta yang terlibat, yaitu ada wacana monolog. Wacana monolog merupakan wacana satu arah di mana pendengar tidak memberikan tanggapan secara langsung. Contohnya adalah ceramah atau pidato. Sedangkan yang kedua adalah wacana dialog. Wacana dialog merupakan wacana yang terdapat 2 orang dan terjadi pergantian peran dari pembicara menjadi pendengar maupun sebaliknya. Dan situasinya biasanya bersifat tidak resmi. Contohnya adalah 2 orang yang saling berbincang. Sedangkan wacana polilog yaitu wacana yang pesertanya lebih dari 2 orang dan terjadi juga pergantian peran. Namun untuk situasinya bisa bersifat resmi ataupun tidak resmi.
Wacana argumentasi merupakan wacana yang berusaha untuk mempengaruhi pembaca atau pendengar agar menerima pernyataan yang dipertahankan, baik berdasarkan pertimbangan logis atau pertimbangan emosional. Sedangkan menurut Goris Keraf, argumentasi adalah berusaha untuk mempengaruhi serta mengubah sikap dan pendapat orang lain untuk menerima suatu kebenaran dengan mengajukan bukti mengenai objek yang diargumentasikan tersebut. Selanjutnya, berdasarkan tujuan komunikasi, wacana eksposisi, yaitu eksposisi adalah bentuk wacana yang menguraikan suatu objek sehingga memperluas pandangan dan pengetahuan pembaca. Wacana ini bertujuan untuk menerangkan sesuatu hal kepada penerima atau pembaca agar yang bersangkutan dapat memahaminya. Biasanya kita dapat menemukan wacana ini untuk menjelaskan wujud atau hakikat sebuah objek. Selanjutnya yaitu wacana persuasi. Wacana persuasi yaitu wacana yang bertujuan untuk mempengaruhi mitra tutur untuk melakukan perbuatan sesuai dengan yang diharapkan oleh penuturnya. Dalam wacana ini biasanya lebih memanfaatkan aspek psikologis untuk mempengaruhi orang lain. Wacana persuasi banyak sekali digunakan contohnya dalam kampanye maupun iklan. Sedangkan wacana deskripsi merupakan wacana yang berusaha menyajikan suatu objek atau hal sehingga objek tersebut dapat dilihat, dibayangkan oleh pembaca sendiri seakan-akan mereka melihat objek tersebut. Selanjutnya ada wacana narasi. Wacana narasi merupakan wacana yang berisi sebuah cerita sehingga pembaca atau penerima pesan dapat membentuk sebuah citra atau imajinasi. Sedangkan berdasarkan saluran yang digunakan, wacana dibedakan menjadi dua, yaitu wacana tulis dan wacana lisan. Wacana tulis merupakan teks yang berupa rangkaian kalimat yang menggunakan ragam tulis. Contohnya ada artikel, koran, atau makalah. Sedangkan wacana lisan adalah serangkaian kalimat yang ditranskrip dari rekaman bahasa lisan. Contohnya adalah khotbah spontan atau acara siaran olahraga. Sedangkan alat pembentuk wacana terdiri atas dua, yaitu judul teks dan tubuh teks, di mana dalam judul teks ini terletak pada bagian atas teks dan mencerminkan hal yang akan dibahas dalam wacana tersebut. Sedangkan tubuh teks biasanya terdiri dari paragraf-paragraf yang ada dalam wacana. Lantas, bagaimana cara menganalisis sebuah wacana? Analisis wacana adalah suatu kajian meneliti atau menganalisis bahasa yang digunakan secara alamiah, baik dalam bentuk tulisan maupun lisan. Unsur-unsur yang dianalisis dapat berupa: yang pertama adalah penggunaan bahasa yang dapat dikomunikasikan dalam sehari-hari. Yang kedua, berdasarkan teks yang merujuk pada kalimat atau ujaran. Yang ketiga, jika itu wacana tulis, maka yang kita analisis dapat berupa kalimat yang digunakan. Atau jika teks tersebut berupa wacana lisan, yang kita analisis dapat digunakan yaitu ujaran yang digunakan. Yang keempat adalah unsur kohesi, yaitu hubungan antar bagian pada sebuah teks yang ditandai dengan penggunaan unsur bahasa sebagai pengikatnya. Contohnya adalah penggunaan kata selain, sebab, ini, itu, dan. Sedangkan koherensi adalah kepaduan gagasan antar bagian dalam wacana. Ada dua prinsip yang harus kita perhatikan dalam menganalisis sebuah wacana. Yang pertama adalah prinsip interpretasi lokal. Prinsip interpretasi lokal merupakan prinsip yang berdasarkan konteks linguistik maupun konteks non-linguistik yang tidak hanya berupa tempat, tetapi dapat juga berupa waktu, ranah penggunaan wacana, dan partisipan. Sedangkan prinsip interpretasi analogi yaitu prinsip yang berdasarkan pengalaman terdahulu yang sama atau sesuai dengan konteks yang diperhatikan, yaitu hal-hal yang paling relevan dengan situasi yang terjadi. Baiklah teman-teman, dalam video kali ini kita sudah mempelajari 3 hal, yaitu yang pertama terkait dengan hakikat bahasa, yang kedua yaitu melafalkan dan menuliskan lambang bahasa yang benar, dan yang ketiga yaitu terkait dengan menggunakan tata bahasa yang benar.
Semoga dengan adanya video ini dapat mempermudah kita sebagai seorang pendidik untuk semakin lebih memahami dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sampai bertemu dalam video selanjutnya. Sampai jumpa!